pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali bertemu dalam ibadah pagi Minggu pagi 14 Juni 2020. Tentunya kita bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah, hadir bersama keluarga kita. Walaupun kita masih di rumah, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Dan selamat datang dalam ibadah online pagi hari ini, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya. Ku nyanyi haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita berikan pujian, pengagungan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembahan hanya bagi Dia, Allah di tempat yang maha tinggi. Syukur dan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang
memberkati kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang selalu kami puja, Allah yang selalu kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah online ini ya Tuhan. Itu semua atas berkat kasih-Mu, itu semua atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan melayakkan kami. Tuhan akan tutup bungkus dan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa beribadah, menaikkan pujian kami, dan menikmati berkat sabda firman-Mu. Tuhan akan terus berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin kami semua, terlebih-lebih hamba-Mu Bapak Pendeta Yusya ya Tuhan yang akan menyiapkan firman-Mu. Tuhan sendiri akan berkati. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dan anugerah-Nya. Kita punya sahabat yang luar biasa. Dia sahabat yang sungguh indah dan selalu ada untuk kita semua. Kita akan nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan nyanyian pujian nomor 316, Tuhan Yesus Bunga Bakung. Dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh ucapan syukur, kita akan nyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala berkat-Nya, atas segala kasih-Nya. Dia telah rela untuk kita dan selalu ada untuk kita semua sebagai anak-anak. Tuhan Yesus Sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus
anugerahnya. Amin. Kita bersyukur minggu ini kita masih dalam tema yang kita gumuli bersama. Kita akan baca 2 kali. Untuk yang kedua kita bersama dengan alamat ayatnya. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di bawah ini. Sudah tertulis. Kita akan baca bersama-sama mulai hitungan yang kedua. 1, 2. Aku adalah kawan sekerja Allah. Sekali lagi. Aku adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita akan gumuli bersama-sama dan kita akan lebih mengerti akan tema ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Yusa. Kita akan siapkan dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita, melebihi keluarga kita, melebihi orang terdekat kita. Hanya Tuhan yang mengerti sampai ke dalam hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang yang merindukan air hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Sungguh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita akan nyanyikan untuk mendapat Tuhan. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu.
Kepada Bapak Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Wisya, untuk waktu selanjutnya kami serahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi ini, termasuk ibu-ibu, simbah-simbah yang walaupun sudah sepuh, tetap bersemangat, tetap memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah. Salam sehat, Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Pagi ini kita akan kembali menghayati firman Tuhan dari salah satu kitab yang mungkin sebagian dari ayat-ayatnya sudah sering kita dengar atau kita baca. Saya mau mengawali seperti ini. Sebagian besar dari antara saudara mungkin pernah mendengar istilah yang namanya happy ending. Itu memang bahasa Inggris, dan kalau tidak salah, happy ending itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya akhir yang bahagia. Nah, biasanya happy ending atau akhir yang bahagia itu dipakai untuk menyimpulkan sebuah kisah, cerita, misalnya drama, film, atau apapun, di mana kisah itu diakhiri dengan suasana yang membahagiakan. Ya, itulah disebut dengan happy ending. Nah, dalam Alkitab ada satu kisah yang memang happy ending, atau kitab ini diakhiri dengan sebuah kebahagiaan. Cuma ada sesuatu yang menarik yang bisa kita perhatikan untuk menjadi sebuah pelajaran rohani yang memberkati saudara dan saya. Kita membuka dalam kitab Habakuk. Ada bagian akhir dari kitab ini. Kitab Habakuk itu hanya terdiri dari 3 pasal, dan bagian akhir itu berbunyi seperti ini, ya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebelum kita memahami lebih lanjut firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur jika masih Engkau perkenankan untuk menikmati ibadah yang Engkau rancang dan buat bagi kami jemaat-Mu, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Kami bersyukur karena Engkau yang merancang dan memperkenankan ini semua untuk kami nikmati sebagai berkat rohani dari Tuhan untuk setiap kami umat pilihan Tuhan. Meskipun masih kami jalani dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kami, situasi kondisi yang memang masih sulit dan berat bagi kami sebagai manusia yang terbatas. Tapi sekali lagi kami bersyukur karena selalu Tuhan beri kesempatan untuk kami mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh aspek hidup kami kepada firman Tuhan yang adalah kabar baik.
yang tentunya sanggup memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang berat ini. Oleh sebab itu kami bersyukur dan siap menerima sabda Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberitahukan kehendak Tuhan yang harus kami mengerti untuk kami kerjakan dalam hidup kami sebagai jemaat dan umat pilihan Tuhan. Karenanya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap menerima. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa ini. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bersama-sama ya dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Jadi tadi saya awali dengan satu kata yang mungkin pernah kita dengar, yaitu kata happy ending, yang berarti akhir yang membahagiakan. Nah, pada umumnya kisah yang berakhir dengan kebahagiaan biasanya bintang atau lakon dari kisah itu atau drama itu atau cerita itu atau film itu, orangnya akan mengalami keadaan yang pasti menyenangkan. Namanya saja happy, happy itu bahagia. Jadi orang yang menjadi lakon dalam kisah itu pasti akan mengalami kondisi yang menyenangkan. Tetapi kalau kita membaca dalam Habakuk pasal yang ketiga ini, sekalipun memang happy ending, tetapi sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kalau tadi kita membaca, ternyata Habakuk menyatakan dengan terus terang, dengan tanpa ragu-ragu, bahwa keadaan yang dialaminya itu dinyatakan seperti ini. Keadaannya seperti pohon ara yang tidak berbunga, seperti pohon anggur yang tidak berbuah, ya. Seperti hasil pohon zaitun yang mengecewakan, seperti ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan. Kemudian keadaannya juga seperti kambing domba yang terhalau dari kurungan. Bahkan dia juga menyatakan seperti tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, ada kata tidak diulang-ulang, ya, berkali-kali. Ya, pohon ara tidak berbunga, padahal harapannya menanam pohon ara itu mengeluarkan bunga, lalu bunga itu bisa dipanen. Kemudian pohon anggur tidak berbuah, padahal menanam anggur itu harapannya supaya berbuah, supaya bisa panen. Ya. Pohon zaitun hasilnya mengecewakan, padahal ketika menanam pohon zaitun harapannya bisa panen dan menghasilkan, tetapi dikatakan di sini mengecewakan. Dan selanjutnya termasuk tadi ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, padahal punya ladang harapannya ditanami bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Tetapi ini yang dialami oleh Habakuk. Secara keadaan, kalau dipandang menurut penilaian jasmani, menurut penilaian mata manusia, ya, itu kalau secara keadaan. Habakuk mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi coba mari kita lihat apa yang dikatakan Habakuk selanjutnya sebagai sebuah respon atas keadaan yang tidak menyenangkan tadi. Ternyata Habakuk tidak kecewa, Habakuk tidak bersedih, Habakuk tidak mengasihani dirinya sendiri, tidak minta dibelas kasihani, tidak menyalahkan orang lain, apalagi kok menyalahkan Tuhan. Yang terjadi malah sebaliknya. Tadi dikatakan Habakuk bersorak-sorak, Habakuk bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan bersama-sama, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini untuk kehidupan saudara dan saya yang sampai hari ini masih mengalami keadaan yang tidak baik
di mana kita pasti berdoa merindukan, semuanya rindu nantinya happy ending atau mengalami akhir yang menyenangkan atau membahagiakan. Amin. Nah, tapi mari kita belajar bagaimana kalau ternyata endingnya, akhirnya itu bukan keadaan yang menyenangkan, tapi keadaan seperti yang dialami Habakuk tadi. Mari kita belajar bersama ya. Dalam catatan khotbah yang saya siapkan, ada 2 perkara yang saya ingin bagikan untuk kita hayati menjadi berkat rohani bagi saudara dan saya. Yang pertama, bahwa ternyata yang namanya sukacita itu tidak selalu ditentukan oleh keadaan. Nah, ini catat, renungi, hayati, resapi betul. Bahwa yang namanya sukacita itu tidak selalu ditentukan oleh keadaan di sekitar atau sekeliling kita. Ini yang terjadi dalam diri Habakuk, sekalipun ada di akhir cerita, akhir kisah yang mestinya memang happy ending. Walaupun Habakuk itu happy karena tadi bersukacita, beria-ria, tapi keadaan di sekitarnya itu tidak menunjukkan keadaan yang membuat dia happy. Karena tadi pohon anggur tidak menghasilkan, ya. Pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang-ladang yang diharapkan bisa panen tidak menghasilkan. Jadi kondisi di sekitarnya, keadaan di sekitarnya sebetulnya tidak mendukung untuk Habakuk itu beria-ria, Habakuk itu bersukacita, Habakuk senang enggak? Karena tadi ya, saya ulangi lagi ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah sebuah gambaran keadaan yang tidak menyenangkan. Beda kalau misalnya pohon ara, wah, menghasilkan bunga yang luar biasa. Pohon zaitun ternyata menghasilkan yang diharapkan secara luar biasa nanti panenannya. Ladang-ladang kelihatan siap dipanen ya, dan lain sebagainya. Itu adalah keadaan yang menyenangkan, menggembirakan. Tetapi yang terjadi, pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini adalah gambaran keadaan yang tidak menyenangkan. Namun demikian, sekalipun keadaan di sekitar Habakuk itu semuanya tidak menyenangkan, tidak seperti yang diharapkan, tapi sebaliknya tadi mengecewakan, tapi dia katakan dengan sangat gamblang, yaitu namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi ada sebuah kebenaran yang bisa kita gali dan dapati untuk kita hayati dan kita hidupi dalam diri kita. Yang pagi ini saya sampaikan bahwa ternyata sekali lagi, sukacita itu tidak selalu ditentukan oleh keadaan. Keadaan di sekelilingnya Habakuk itu mengecewakan. Keadaan di sekelilingnya Habakuk itu tidak menyenangkan. Tetapi kenapa dia beria-ria, dia bersukacita? Inilah rahasianya, saudara. Jadi kebenarannya, sukacita itu tidak selalu ditentukan oleh keadaan. Mari kita belajar bersama. Semuanya pasti merindukan yang namanya sukacita. Dan mari kita belajar melalui kisah Habakuk ini, bahwa ternyata dia tetap bisa bersukacita. Sekalipun situasi, kondisi, keadaan di sekitarnya mengecewakan. Kalau kita nuruti perasaan, situasi, kondisi yang ada di sekitar kita sampai hari ini, tidak ada yang membahagiakan. Semua masih diliputi rasa khawatir, takut, was-was dengan COVID-19, ya. Mau melakukan aktivitas masih belum bisa leluasa seperti biasa. Walaupun beberapa tempat gang-gang sudah mulai dibuka, tapi masih banyak tempat yang di lockdown.
Semua masih diperingatkan supaya tidak bebas, sehingga ada aturan yang namanya new normal. Artinya menjalani kegiatan seperti semula tetapi dengan aturan yang lebih ketat. Nah, artinya situasi kondisi yang saya saudara hadapi sampai hari ini itu sesungguhnya masih mengecewakan. Masih membuat saudara, saya takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Namun demikian itu bukan alasan untuk saudara dan saya tidak bersuka cita, tidak bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan. Seperti Habakuk. Suasana, situasi, kondisi, keadaan di sekitarnya semua mengecewakan. Tapi dia tetap bisa bersuka cita. Tadi dikatakan, namun aku akan beria-ria bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama di tengah-tengah situasi kondisi yang sampai hari ini masih mengecewakan. Mari kita belajar seperti Habakuk. Jangan kita dikalahkan dengan situasi kondisi ini sehingga kita tidak bisa bersuka cita. Anak-anak Tuhan masih bisa bersuka cita dalam keadaan apapun. Amin. Anak-anak Tuhan masih bisa bergembira, masih bisa merasa senang dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun. Amin. Ingat, kalau misalnya ada peristiwa kematian, ada kebaktian penghiburan gitu ya. Kalau dipikir-pikir kebaktian penghiburan itu kan suasananya berduka. Tapi kenapa? Kalau kita mengadakan kebaktian penghiburan itu ada nyanyi-nyanyi, tetap bernyanyi, tetap memuji. Bahkan sampai ada yang mungkin berpikir, iko suasane duka kok malah nembang nyanyi-nyanyi. Itulah kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang punya Yesus Allah yang hidup, yang sukacitanya itu tidak ditentukan oleh keadaan di sekitarnya. Sama seperti Habakuk, dia bisa bersuka cita, dia tetap senang, bergembira, endingnya sukacita walaupun keadaan sekitarnya sesungguhnya mengecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara belajar bersama ya. Situasi kondisi yang ada sampai hari ini jangan mengalahkan kita, jangan membuat kita punya alasan untuk terus mengeluh. Jangan membuat kita beralasan untuk tidak bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita kita tidak selalu ditentukan oleh keadaan. Sama seperti yang dialami Habakuk. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Habakuk ini, ayat tadi 18-19 ya, saya bacakan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, satu kata yang menentukan ya dalam ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai. Tadi dikatakan keadaan di sekelilingnya Habakuk itu semua mengecewakan, tidak menyenangkan, tidak mendukung untuk bisa berbahagia. Itu keadaan di sekitarnya. Sebetulnya Habakuk punya alasan untuk mengeluh, untuk susah, untuk berduka, untuk sedih, untuk terus gersulo, menyalahkan kondisi keadaan di sekitar. Dia punya alasan. Kenapa? Karena keadaan di sekitarnya memang seperti itu. Tadi ada kalimat tidak menghasilkan buah dan lain sebagainya. Itu keadaan yang bisa memberi alasan membenarkan Habakuk untuk mengeluh, untuk tidak ada sukacita, untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, untuk membuat dia merasa ingin dibelas kasihani. Dia punya alasan. Karena keadaannya memang seperti itu. Namun demikian Habakuk tidak melakukan itu. Artinya apa? Kebenaran yang kedua yang ingin saya bagikan untuk kita hayati dan kita hidupi, bahwa ternyata sukacita itu adalah pilihan. Sukacita adalah sebuah pilihan. Dan di sini Habakuk memilih bersuka cita sekalipun keadaan di sekitarnya mengecewakan.
Dia lebih memilih bersukacita. Sebab kalau dia tidak memilih bersukacita, dia akan menjadi kecewa, dia akan menjadi mengeluh, dia akan menyalahkan keadaan dan menyalahkan siapa saja. Karena memang keadaan di sekitarnya seperti itu. Tapi Habakuk lebih memilih sukacita. Makanya kalimatnya berbunyi namun, ya, walaupun keadaannya mengecewakan, namun aku akan. Ini artinya Habakuk mengambil sebuah komitmen, sebuah pilihan, aku akan bersukacita. Aku akan bersorak-sorai walaupun di sekitarku memang mengecewakan. Jadi kebenarannya sukacita itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita memilih untuk bersukacita, bersukacitalah kita. Sekalipun keadaan di sekitar kita mengecewakan. Tapi kalau kita lebih memilih nuruti keadaan, ya selamanya kita tidak pernah bisa bersukacita. Adanya cuma mengeluh, ngersulo, bahkan tadi minta dibelas kasihani, nyalahkan orang lain, nyalahkan keadaan, nyalahkan diri sendiri, bahkan bisa jadi nyalahkan Tuhan. Saudara, mari kita belajar seperti Habakuk. Tadi sudah dikatakan, situasi kondisi yang saudara dan saya hadapi sampai hari ini masih mengecewakan. Tapi saudara mau memilih yang mana? Habakuk lebih memilih bersukacita daripada nuruti perasaan yang membuat kecewa ketika melihat keadaan. Jadi sekali lagi kebenarannya adalah sukacita itu pilihan. Sebuah pilihan yang harus saya, saudara, anak-anak Tuhan pilih di tengah-tengah situasi kondisi yang memang mengecewakan, sulit, berat ini. Mari kita memilih mana yang mau saudara pilih. Nuruti keadaan yang mengecewakan sehingga terus mengeluh, atau keadaannya tetap berlangsung seperti itu tapi aku pilih bersukacita, aku pilih beria-ria, aku pilih seneng saja, aku pilih terus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang diambil Habakuk dan itu yang dipilihnya, itu juga yang diajarkan kepada saudara dan saya hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang masih mengecewakan, apa yang akan saudara pilih? Saya anjurkan, mari kita lebih senang memilih bersukacita. Karena itu yang akan memberi kepada kita kekuatan baru di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Saudara, ini dua kebenaran yang saya bagikan pagi ini untuk boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Bahwa sukacita kita itu sesungguhnya adalah kekuatan kita. Sukacitaku adalah kekuatanku. Sebagai kesimpulan, pelajaran dari pengalaman Nabi Habakuk adalah bahwa sukacita sejatinya tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Sekali lagi, sukacita itu tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Sukacita merupakan suatu pilihan. Kalau kita memilih sukacita, maka kita akan bersukacita walaupun keadaan di sekeliling kita mengecewakan. Jadi sebagai penerapan, jangan membiarkan situasi, keadaan yang mengecewakan di sekeliling kita, masalah, persoalan, kesulitan, pergumulan hidup, malah merebut, merenggut sukacita kita. Jangan biarkan itu, saudara. Dalam situasi yang sesulit apapun, tetaplah ambil keputusan, pilih untuk bersukacita. Aku mau milih sukacita saja. Tentu sukacita di dalam Tuhan yang akan memberi kepada kita kekuatan baru seperti Habakuk tadi. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh belajar dari kisah Nabi Habakuk yang tetap mengalami happy ending, akhir yang membahagiakan. Walaupun ada di tengah situasi kondisi yang faktanya mengecewakan. Tetapi ternyata Habakuk tetap bersukacita. Kami bersyukur melalui kisah ini kami boleh mendapatkan pelajaran yang memberkati. Bahwa sukacita tidak selalu ditentukan oleh keadaan di sekitar kami. Bahwa sukacita itu adalah pilihan yang harus kami pilih. Walaupun ada dalam tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengajari kami, memperbaharui cara pandang kami, dan mengubahkan pola pikir kami. Terima kasih Tuhan.
Kiranya setiap kami yang hari ini masih menghadapi keadaan yang tidak baik ini boleh belajar bersama-sama bahwa kami tetap bisa bersuka cita walau di tengah-tengah keadaan yang sulit dan berat, ketika kami mau memilih untuk bersuka cita seperti Nabi Habakuk. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada setiap kami jemaat-Mu untuk bukan saja mengiyakan, bukan saja menyetujui firman-Mu hari ini, tetapi siap dengan pertolongan Roh Kudus untuk benar-benar menindaklanjuti dalam praktek hidup dan kehidupan kami. Karena dengan demikian kami percaya akan semakin memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan dengan keterbukaan dan ketulusan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Karena kita mau mengakhiri ibadah pagi ini. Ingat firman Tuhan yang sudah mengajari kita bahwa sukacita tidak selalu ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Tapi sukacita itu adalah pilihan yang harus saudara dan saya pilih. Sehingga kalau kita memilih untuk bersukacita, keadaan apapun di sekeliling kita akan tetap membuat kita bisa bersukacita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah berkati kami dalam ibadah pagi ini, termasuk melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat-berkat yang kami terima pagi ini dan hari ini akan memberi kekuatan baru yang menyemangati hidup kami untuk menjalaninya di sepanjang hari dan selanjutnya. Dan kami mohon Tuhan yang memberi kemampuan kepada setiap jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami juga akan menyerahkan persembahan kami. Kami serahkan kepadamu dengan penuh syukur, mohon Engkau sucikan dengan kuasa-Mu agar setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi persembahan yang layak di hadirat Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dalam segenap pergumulan hidupnya dan dalam seluruh aktivitas yang masih akan terus dijalaninya sesuai dengan tugas tanggung jawabnya hari ini dan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat kebaikan kemurahan Allah. Sehingga oleh karena berkat anugerah Tuhan semata di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan diberkati dengan kemudahan, kelancaran, keberuntungan, keberhasilan, kesembuhan, bahkan juga kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Sidang jemaat, kita akhiri ibadah dengan penuh syukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus terus dilimpahkan dalam hidup dan kehidupanmu, bahkan akan terus menyertai dan mewarnai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus. Dari saat pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat, hamba berdoa memohon berkat dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua.